Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, NPM 2019-215-00333. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbab pengambilan topik dari materi perencanaan karangan. Dalam sebuah kegiatan menulis, tentunya kita harus menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Nah, salah satunya yaitu pengambilan topik. Pengambilan topik merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis, sebab topik merupakan pokok pembicaraan, karena topik juga merupakan ide sentral yang berfungsi mengikat keseluruhan uraian, deskripsi, penjelasan, dan seluruh pembuktian. Topik juga merupakan inti bahasan yang menjiwai seluruh karangan. Menurut Sabarti Hardian 1994, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sebuah topik. Di antaranya satu, bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, menarik untuk ditulis dan dibaca. Yang kedua, dikuasai dengan baik. Yang keempat, bersifat tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang kelima, didukung data yang relevan. Oke, tadi yang pertama bermanfaat, maksudnya adalah topik yang dipilih hendaknya bermanfaat ditinjau dari segi akademis, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun dari segi praktis. Nah, yang kedua menarik, maksudnya yaitu kalau menarik itu akan memotivasi pengarang atau penulis secara terus-menerus mencari data-data untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu dikuasai. Nah, mengetahui dikuasai ini maksudnya penulis harus mengetahui atau mengerti meskipun baru prinsip-prinsipnya. Contohnya mencari sumber-sumber data, lalu metode atau penerapan yang digunakan itu harus tahu apa. Yang ketiga, metode analisanya yang digunakan itu seperti apa. Dan yang keempat, buku referensi yang digunakannya itu apa. Yang keempat yaitu bersifat tidak luas atau tidak sempit. Nah, maksudnya penulis harus membatasi topik yang akan ditulis gitu, dan harus yakin juga topik yang dipilih itu cukup sempit sehingga tulisannya itu dapat terfokus seperti itu. Nah, yang kelima, didukung data yang relevan. Nah, di sini untuk memiliki data yang relevan, kita harus tahu dulu sebuah topik yang baik itu apakah dia datanya dapat mudah didapatkan gitu ya. Nah, topik yang seperti ini juga harus dipikirkan apakah bahannya cukup tersedia di sekitar kita atau tidak. Nah, itu maksudnya ya. Nah, teman-teman, adapun manfaat dari pengambilan topik ya. Yang pertama, dapat mengikat keseluruhan isi. Yang kedua, dapat memudahkan pengembangan ide bagi penulis ya, dan dapat memudahkan mencerna pemahaman bagi pembaca. Yang ketiga, menjiwai seluruh pembahasan. Yang keempat, mengendalikan variabel. Yang kelima, memberikan daya tarik bagi pembaca. Yang keenam, meyakinkan penulis. Yang ketujuh, memungkinkan penulis mengadakan penelitian lebih intensif mengenai masalah gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Cahya, NPM saya 2019-21500-577. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembatasan topik. Pembatasan topik adalah membatasi topik tulisan menjadi lebih spesifik sehingga karangan atau tulisan yang dihasilkan dapat terfokus dan menjadi karya tulis yang bermutu. Pembatasan itu akan mengharuskan penulis untuk memilih topik-topik yang paling khusus. Pembatasan juga menyebabkan penulis akan lebih mengonsentrasikan pikirannya kepada topik tersebut sehingga dapat menemukan lebih banyak detail, lebih banyak khas yang mungkin selama ini tidak pernah diketahuinya. Dengan konsentrasi itu, penulis bisa menciptakan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi yang khusus sekali dan menemukan pula insiden-insiden khasnya.
Selanjutnya, pembatasan subjek itu memungkinkan penulis untuk memusatkan perhatiannya hanya kepada objek, sehingga tidak melangkah terlalu jauh. Pembatasan topik sekurang-kurangnya akan membantu pengarang dalam beberapa hal. Yang pertama, pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua, pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu, penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang dikembangkan. Selanjutnya, cara membatasi sebuah topik dapat dilakukan dengan mempergunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Yang kedua, mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi mana yang akan dipilih. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Terima kasih. Berikutnya penjelasan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kirani, NPM 2019 215 00603. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bahan penulisan. Apa sih bahan penulisan itu? Bahan penulisan adalah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Informasinya itu bisa berupa teori, contoh-contoh, rincian atau detail, perbandingan, sejarah kasus, fakta, hubungan sebab akibat, pengujian, dan kutipan, gagasan, dan sebagainya. Dalam menulis ada yang namanya karangan fiktif, yang mana sumber bahan utamanya itu adalah hasil imajinasi. Yang bisa kita ketemu itu ada di catatan harian yang dibumbui dengan khayalan, disertai kemampuan penulisnya dalam merangkai kata-kata. Selain karangan fiktif, ada juga yang namanya karangan non-fiksi, yang mana sumber bahan utamanya itu berasal dari fakta dan data. Penulis dituntut untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, karangan ilmiah ini tidak dapat dihasilkan hanya dengan melamun ataupun menghayal, karena isinya itu berupa fakta dan data. Adapun beberapa sumber yang dapat dirujukan dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, bahan pustaka. Bahan pustaka ini berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Nah, ada dua macam data yang harus dikumpulkan. Ada yang bersifat teori, yang mana digunakan untuk mencari definisi, pengertian, atau terminologi dari bahan penelitian. Selain itu, bisa berupa pendapat dari seorang tokoh. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada seseorang yang dianggap berkompeten tentang yang ditulis. Wawancara biasanya digunakan untuk mendapatkan data secara lisan. Yang ketiga, ada yang namanya angket atau questionnaire, yang merupakan alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui survei atau wawancara. Angket ini berupa pertanyaan yang digunakan untuk menjaring pendapat atau opini tentang sesuatu, yang mana angket ini itu berupa pertanyaan secara tertulis. Yang keempat, penulisan draft. Dimaksudkan untuk menyusun kerangka penulisan. Nah, di sini itu kita hanya setelah menyusun kerangka itu, kita hanya tinggal memasukkan karya yang akan kita buat. Penulisan draft di sini itu merupakan pengklasifikasian data yang telah terkumpul,
yang kemudian disusun menjadi sebuah wacana yang terdapat dalam karangan. Yang kelima yaitu pengamatan. Agar dapat melakukan pengamatan secara cermat, dalam hal ini tentunya diperlukannya konsentrasi dan minat yang memadai. Jika kita tidak memiliki perhatian dan minat yang memadai, maka kita akan memperoleh bahan berupa kesan umum yang kerap sekali kurang jelas. Nah, yang ini yang terakhir, yaitu penyuntingan wacana. Dalam penulisan karangan, akan lebih baiknya kita harus melakukan pengeditan ulang terhadap bahan yang akan disajikan, yang mana bahan penulisan itu harus sesuai dengan diksi, linear dan kalimat. Contohnya itu penulisan kutipan yang benar, penulisan kata serapan yang sesuai EYD, kata baku yang benar, dan sebagainya. Jadi intinya bahan penulisan itu adalah semua informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Yang mana contohnya itu bahan penulisan yang bisa digunakan itu dalam karangan ilmiah, contohnya bisa dilihat dari daftar pustaka yang bisa kita cari di buku-buku. Setelah itu bisa dari wawancara serta sebagainya, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang bahan penulisan. Untuk selanjutnya, materi tentang sumber kepustakaan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Astuti Samosir MPD selaku dosen dari mata kuliah menulis dan teman-teman semua kelas 3 XC yang berbahagia. Alhamdulillah atas rahmatnya dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa melanjutkan perkuliahan jarak jauh seperti biasanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Sinta dari kelompok 2 selaku moderator. Pada hari ini saya bersama kelompok saya akan menayangkan sebuah video presentasi dengan judul Perencanaan Karangan. Perencanaan karangan ini akan membahas materi tentang pemilihan topik, pembatasan topik, bahan penulisan, dan sumber kepustakaan. Baik, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Eva Yulianti yang akan menyajikan materi pemilihan topik, kemudian ada Wanda Cahya yang akan menyajikan materi pembatasan topik, selanjutnya ada Dwi Kirani yang akan menyajikan materi bahan penulisan, dan yang terakhir ada saya sendiri yang akan menyajikan materi sumber kepustakaan. Baik teman-teman, marilah kita simak video pembahasan materi yang pertama dari Eva Yulianti. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sinta, NPM 2019 215000348. Selanjutnya yang terakhir, saya akan menyajikan materi sumber kepustakaan. Sumber kepustakaan dapat disebut sebagai sumber rujukan yang terdiri dari beberapa rujukan-rujukan yang ditulis tersendiri di bagian akhir suatu karangan. Kumpulan dari sumber-sumber ini maka dinamakan dengan daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Kemudian, fungsi daftar pustaka. Fungsi dari daftar pustaka antara lain, yang pertama adalah untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil dari pemikiran orang lain. Kemudian, yang kedua, untuk memberikan informasi selengkapnya tentang sumber kutipan sehingga dapat dicek jika perlu. Kemudian yang ketiga, fungsinya apabila pembaca mau lebih mendalami
pernyataan yang dikutip dapat membaca sendiri buku atau majalah yang menjadi sumber kutipan untuk penelusuran kepustakaan. Kemudian yang keempat fungsinya yaitu memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku yang telah membantu kita dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dia buat. Aturan umum dalam penulisan daftar pustaka. Jika Anda menulis suatu daftar pustaka, Anda tidak bisa mengerjakannya secara sembarangan. Penulisannya harus berdasarkan aturan yang sudah diterapkan dan diberlakukan secara umum. Inilah mengapa ada sebuah panduan penulis pada daftar pustaka. Kemudian ada unsur-unsur pada daftar pustaka, yaitu nama penulis atau nama lembaga yang menerbitkan, kemudian ada tahun penerbit, ada tahun terbit, kemudian judul pustaka berserta keterangannya, tempat terbit, dan nama penerbit. Setiap unsur pustaka diikuti tanda titik kecuali unsur nama yang terdiri atas 2 unsur atau lebih dipisahkan dengan tanda koma. Adapun setelah penulisan nama kota diberi tanda titik 2 dan pada penulisan judul buku ditulis dengan huruf miring. Misalnya pada sebuah buku berjudul Statim dan Anarsi yang ditulis oleh Mikhail Bakunin dan diterbitkan oleh PT Gramedia pada tahun 2017. Maka nanti di daftar pustaka tulisannya akan menjadi Bakunin, Mikhail, 2017, Statim dan Anarsi, Jakarta, 2, PT Gramedia, Ya, demikianlah video pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga dapat dipahami dengan baik. Jika masih kurang jelas, mari kita diskusikan bersama. Dan mungkin kepada Ibu Astuti bisa memberikan penjelasan yang lebih akurat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.